Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh mengawali hari pertama di minggu ini. Kita boleh sungguh bersuka cita karena Tuhan boleh memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk kita boleh sungguh menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan biarlah kita selalu meninggikan Dia, mengagungkan Dia dalam hidup kita. Sebab Dia yang maha mulia, Dia yang layak dimuliakan. Dia yang maha tinggi, Dia yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang layak dimuliakan, Engkaulah yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Amen.
kami sungguh menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang maha mulia, yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang maha tinggi, yang sudah sepantasnya kami tinggikan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami selalu kagum akan hadirat-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab siapakah hamba-Mu ini, sehingga kami boleh sungguh layak menyembah Engkau. Semakin kami menyembah Engkau, kami semakin menyadari betapa semua yang kami boleh dapat menyembah Engkau karena kasih-Mu, bukan karena kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat setiap anugerah-Mu. Biarkan kiranya Tuhan berkenan akan setiap penyembahan kami. Penyembahan yang sangat-sangat sederhana ini. Biarlah itu semua lahir dari hati kami yang paling dalam. Biarlah itu lahir semua dari hati kami. Dan kami sungguh-sungguh menyembah Engkau dalam hidup kami. Kami hidup menyenangkan Tuhan dalam hidup kami apapun yang kami harus hadapi. Kami ingin memilih untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pagi ini kami bersyukur di awal minggu ini. Kami boleh sungguh mengawali bersama-sama. Kami boleh sungguh bersyukur karena kami percaya Tuhan akan nyatakan kehendak-Nya bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Tawari. 2 Tawari. Pasal yang ke-7. Ayat 1. 2 Tawari pasal yang ke-7. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara perhatikan, saya akan membaca sekali lagi. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara, memang sebetulnya ketika saudara-saudara ingin memahami lebih dalam dari apa yang ayat yang kita baca hari ini, saudara harusnya membaca dari 2 Tawari pasal 6. Kalau saudara membaca di sana, dalam bahagian dari mulai ayat yang ke berapa ini ya, 12, pasal 6 ayat ke-12 itu berbicara tentang doa Salomo sampai ayat 42. Jadi bagaimana Salomo membuat dikatakan di sana di dalam pasal yang ke-6 itu ya, Salomo membuat atau membuat ya semacam mimbar tembaga yang panjang dan lain sebagainya, lebar sekian ya, dan dia berlutut ya, berdiri atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah, menengadah tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel," dan selanjutnya Salomo berdoa kepada Tuhan. Salomo berdoa kepada Tuhan dan dia merindukan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu ya, salah satu karya yang Tuhan izinkan untuk Salomo lakukan ya adalah
dia membangun bait Allah. Dia membangun bait Allah sedemikian rupa, bait Allah itu, dan kita melihat bait Allah yang megah, yang besar. Saudara, tapi ada satu hal yang menarik di sana. Di antara bangunan bait Allah yang megah itu, yang menjadi prioritas dari Salomo adalah kehadiran Tuhan. Sekali lagi saudara, yang menjadi prioritas Salomo adalah kehadiran Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, Tuhan seolah mengingatkan saya. Seolah mengingatkan saya ketika kita dalam kondisi situasi seperti Salomo yang Tuhan izinkan untuk membangun rumah Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk membangun bait Allah itu, pertanyaannya adalah, siapa yang paling engkau harapkan untuk hadir? Saudara, ini pertanyaannya. Kalau Tuhan izinkan saudara membangun bait Tuhan, bait Allah yang besar, atau kita sederhanakanlah, kalau Tuhan izinkan engkau membangun gereja yang besar, lahan yang luas, gereja yang paling besar di Indonesia ini, pertanyaan saya, siapa yang engkau inginkan hadir di sana? Saudara, ada tren, ada kebiasaan, bahkan ini menghinggapi juga kadang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu lebih pede, lebih percaya diri, lebih bangga ketika dia bisa foto sama pejabat, sama aktris, orang-orang beken. Wah, bangga, relasinya dekat. Dan saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan dengan bangga. Wow, waktu zaman saya dulu, saya undang tuh gubernur. Datang dia, kebanggaan. Gubernur atau kepala daerah hadir dalam peresmian gereja. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan saudara membangun gereja yang megah, yang besar di Indonesia ini, siapa yang paling kau inginkan hadir? Bapak, saya pingin yang resmikan itu presiden. Saya pingin yang hadir itu presiden. Itu prestasi. Saudara jangan salah mengerti yang saya sampaikan ya. Saya sedang tidak melarang saudara mengundang pejabat, bukan. Saya juga tidak ada maksud untuk mengkritik kita yang mengundang pejabat, bukan. Saya sedang bertanya, siapa yang paling engkau inginkan hadir? Ketika engkau Tuhan izin, ketika Tuhan mengizinkan engkau membangun bait Allah seperti Salomo. Adakah saudara seperti Salomo yang menginginkan, yang sangat dia rindukan, yang sangat dia inginkan hadir adalah Tuhan Allah? Saudara, kadang hal-hal yang lucu terjadi. Sebenarnya bukan lucu sih, lebih tepatnya ironis. Ada banyak perayaan-perayaan di gereja. Natal, apa lagi? Mungkin Paskah, Ohud gereja. Wah, sibuk membicarakan apa? Dan salah satu yang didapatkan artis siapa? Artis. Wah, artis berhasil sukses karena mendatangkan artis.
Maaf ya, artis datang berjibun, pejabat datang berduyun-duyun. Kalau Tuhan tidak hadir di situ, apa guna semua itu? Bukankah sebuah ironi kita membangun bait Allah, tapi justru kita tidak begitu mengharapkan Allah hadir. Kita mengadakan momen-momen yang kita katakan merayakan hari kelahiran Kristus, tapi kita tidak mengharapkan Kristus. Kita merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita tidak mengharapkan kehadirannya. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh sangat menemplak saya. Semestinya doa-doa kita itu doa seperti Salomo, yang meminta, yang memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumahnya. Saudara, apakah hari-hari ini engkau sudah semakin mengerti, menyadari bahwa di antara hal yang penting, ada hal yang paling penting. Bagaimana engkau mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan itu berarti ketika Dia hadir dalam kehidupanmu, Dia hadir dalam seluruh proses kehidupanmu, dan Tuhan membentuk melalui setiap proses itu untuk engkau semakin mengenal Tuhan Allah. Saudara, kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan. Salomo berdoa minta Tuhan hadir. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika ia selesai, simbolnya apa? Api turun dari langit dan membakar persembahan. Kemuliaan Tuhan memenuhi baitnya itu. Kemuliaan Tuhan begitu sangat luar biasa di dalam bait Allah Salomo. Sehingga hal yang utama Salomo letakkan sebagai yang utama, yaitu kehadiran Tuhan. Saudara, adakah keinginanmu, harapanmu untuk mendatangkan pejabat-pejabat di gereja, aktris-aktris di gereja, pengkhotbah-pengkhotbah beken di gereja? Apakah mereka-mereka yang engkau harapkan lebih daripada kehadiran Kristus? Yang harusnya yang utama hadir di dalam gereja-gereja, bukan orang-orang beken itu. Bukan. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalamnya. Saudara, sungguh saya pun sendiri ditegur oleh kebenaran firman ini. Karena saya sering juga tergoda untuk mendatangkan orang-orang hebat supaya bagus acaranya. Melalui firman Tuhan hari ini, saya sendiri bukakan mata saya. Harusnya yang utama kita pikirkan, kita rencanakan untuk hadir adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kemuliaan hanya bagi Dia dalam setiap komunitas kita, dalam setiap hidup kita. Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ampuni kami kalau kami justru mengharapkan orang-orang lainlah hadir dalam kami boleh mengadakan event-event yang penting ini. Tapi sungguh hari ini
tanpa Engkau kami sungguh, kami tak punya nilai apa-apa. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Katakan sekali lagi, bersungguh lagi, kemuliaan bagi Allah, bagi tempat tinggi ya Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi tunduk kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu seperti Salomo yang sungguh menantikan kehadiran-Mu dalam hidup kami, yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu di tempat ibadah kami, yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu di momen-momen kehidupan kami, yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap waktu dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami rindu Engkau yang hadir Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini punya sikap yang salah. Kami lebih bangga kalau kami kenal para pejabat. Kami merasa hebat kalau kami kenal begitu banyak orang-orang terkenal. Kami merasa hebat, kami bangga, kami lupa akan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Supaya dalam kehidupan kami di antara semua yang kami inginkan hadir, yang utama adalah Engkau yang harus hadir. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap penyertaan kasih-Mu di dalam pelayanan kami dan ibadah kami minggu kemarin. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kami bisa bersyukur karena Tuhan boleh kami melihat betapa kehebatan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu ibadah-ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu pelayanan-pelayanan kami kerjakan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh rindu setiap hal yang kami kerjakan boleh mempermuliakan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami. Dan biarkan kami hari ini, kami memulai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup berdasarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi.
agar kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan kami didukung oleh perilaku kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap rencana-rencana kami ke depan. Kiranya Engkau juga yang menolong. Kami berdoa supaya kami dalam satu minggu ini kami juga bisa mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarkan kami tetap memberikan skala prioritas, Engkaulah yang paling utama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebenaran-kebenaran firman yang ditabur di berbagai gereja. Biarkan itu boleh sungguh mulai tumbuh, mulai berakar, dan mulai Tuhan membutuhkan buat setiap hal yang kami boleh sungguh merawatnya Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat setiap kehidupan kami biarlah memulai hari di hari yang baru ini dengan semangat baru, dengan sukacita baru, dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tapi mereka boleh mengerjakan sesuatu temporer sifatnya. Mereka yang bekerja apapun, ketika pekerjaan itu benar dilakukan, Tuhan bisa berkati, menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sampai saat ini mereka tidak mendapatkan memperoleh pekerjaan yang layak. Tuhan berkatilah. Dan kami rindu berdoa supaya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, kehidupan yang semakin hari semakin juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat dimanapun berada yang sedang sakit. Kiranya Engkau sungguh yang memulihkan, kiranya Engkau sungguh yang menjamah. Kiranya Tuhan, Engkau sungguh yang memberikan kekuatan. Berkati juga ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk setiap jemaat-jemaat yang sakit, yang tidak dirawat, yang sedang berobat jalan, atau sedang dalam proses penyembuhan sakit-sakit tertentu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, memimpin kami, menyertai kami. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat anak-anak kami. Biarlah Engkau memimpin mereka Tuhan. Anak-anak remaja kami, pemuda-pemuda kami yang sangat rentan dengan berbagai tantangan kehidupan. Biarlah Tuhan anak kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam senantiasa, oh Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur dan biarkan kami bisa menerapkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk taat. Kami rindukan hadirat-Mu dalam hidup kami dimanapun, karena kami tahu hadirat Tuhanlah yang memperbaharui, yang mengubahkan hidup kami. Tuhan terima kasih, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan boleh memampukan kami untuk mengelola sedemikian rupa bahwa Engkau tetap yang utama, prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami semua memulai pekerjaan dengan semangat baru, dengan sukacita baru, sehingga nama Tuhan sungguh semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat mengawali hari yang baru dengan semangat baru, dengan kekuatan baru.
Dan kiranya Tuhan terus menyertai kita semuanya. Sukacita dan semangat kita kiranya boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.